hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain dan juga pemirsa TV manapun dan para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa membicarakan tentang keadaan di surga. Di surga ada pasar, tapi jangan dibayangkan seperti pasar tradisional di kita. Kotor, berdesak-desakan, kemudian ribut dengan orang-orang yang berteriak, menawarkan dagangan dan menawar dagangan dan seterusnya. Jangan dibayangkan seperti itu. Ada di dunia pun pasar yang sangat menyenangkan dan dianggap sebagai areal untuk berwisata. Walaupun tidak berbelanja, itu pasar super yang disebut dengan supermarket. Dalam gedung yang indah, ber-AC, bersih, tidak boleh ada orang yang merokok, tidak boleh nyampah dan seterusnya, itu di dunia. Nah, di surga ada pasar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus shimal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna hasanan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu hasanan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana hasanan wa jamalan fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana hasanan wa jamala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada pasar. Para penghuni surga mendatangi pasar itu setiap Jumat. Atau bahasa kitanya setiap pekan. Lalu bertiuplah angin dari utara, menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Apa yang terjadi setelah terkena angin ini? Bertambahlah keindahan dan ketampanan mereka. Lalu mereka itu pulang ke keluarga mereka masing-masing dalam keadaan lebih indah bajunya, penampilannya, dan lebih ganteng daripada sebelumnya. Sehingga berkatalah para istrinya, begitu kedatangan suaminya, setelah pulang dari pasar, kata mereka, demi Allah, kalian itu lebih bertambah, lebih indah dan lebih cakep, lebih ganteng daripada sebelumnya. Berkata pula para suami yang baru pulang dari pasar tersebut, kalian juga demikian demi Allah. Kalian lebih indah dan lebih bagus, lebih cantik dibanding ketika kami meninggalkan kalian tadi. Di sini bisa kita temukan dalam Sahih Muslim, Kitabul Jannah, bab fi suqil jannah, bab tentang surga di pasar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini.
Kata beliau, al-muradu bis-suq majma'un lahum yajtami'una kama yajtami'un nasu fid dunya fis-suq. Wa ma'na ya'tuna kulla jum'ah ay fi miqdari kulli jum'ah ay al-usbu' wa laysa hunaka haqiqat al-usbu' li faqdi syamsi wal laili wan nahar. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan pasar di surga adalah tempat mereka berkumpul sebagaimana orang-orang berkumpul di pasar dalam kehidupan di dunia. Hanya untuk berkumpul saja. Tidak ada transaksi jual beli. Adapun makna mereka datang setiap Jumat artinya seukuran setiap Jumat di dunia atau dengan kata lain setiap pekan. Berapa lama satu pekan di dunia? 7 hari kali 24 jam. Nah, seukuran gitu waktunya. Bukan adanya minggu di surga, hari dan siang dan malam di surga, enggak. Karena di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada perputaran matahari. Akan tetapi lamanya waktu sepekan di sana seperti lamanya waktu sepekan di sini. Dari segi apa? Dari segi mereka berkumpul di pasar. Adapun disebutkan fatahubbu rihus syimal. Lalu bertiuplah angin dari utara. Kenapa dari utara? Tidak dari selatan, tidak dari barat, tidak dari timur atau arah lainnya. Disebut wa khussa rihul jannah bisyimal li'annaha rihul matar indal Arab kanat tahubu min jihati Syam wa biha ya'ti sahabul matar wa kanu yarjuna sahabat asyamiyah wa ja'at fil hadith tasmiyatu hadhihi rih al-muthirah ay al-muharrikah li'annaha tuthiru fi wujuhihim ma tuthiruhu min miski ardil jannah wa ghairihi min na'imiha. Disebut dikhususkan angin utara karena ketika di dunia angin utara itu bagi orang-orang Arab di Timur Tengah adalah angin yang diharapkan, angin yang membawa curah hujan bertiup dari arah negeri Syam. Angin ini datang dengan membawa awan yang memuat butiran-butiran air yang pertama membawa hawa sejuk. Yang kedua menghilangkan cuaca panas, udara panas yang selama ini menyeliputi penduduk negeri Timur Tengah. Begitu ada angin dari arah utara, dari arah negeri Syam, mereka pun merasakan keteduhan dan kesejukan. Berdasarkan hal itu mereka selalu berharap datangnya angin dari utara atau awan Syam. Yang di dalam hadis angin ini disebut dengan angin al-muthirah. Makna muthirah itu al-muharrikah, artinya yang menggerakkan, karena angin ini menerpa wajah dengan membawa udara atau hawa yang sejuk, sebagaimana ini pun terjadi angin tersebut di surga yang memberikan kesejukan, kenikmatan dan wangi yang luar biasa dan berefek. Efeknya kemana? Efeknya itu ke tubuh, yang menyebabkan wajahnya lebih ganteng daripada sebelumnya. Kondisi badannya lebih bagus daripada sebelumnya. Dan ini yang diharapkan oleh penduduk negeri Timur Tengah di dunia. Makanya disebut
Di surga itu ada angin dari utara, menunjukkan ini bagus, memberikan kesejukan, keindahan, dan kesenangan. Adakah pasar di surga tersebut merupakan tempat transaksi jual beli? Disebutkan adanya pasar di surga menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Karena di sana mereka itu bisa saling berjumpa dan menciptakan suasana keakraban yang menyenangkan, tempat mereka berkumpul, bereuni satu sama lain, dan ini merupakan momen yang luar biasa termasuk ketika di dunia. Di dunia kita berjumpa dengan kawan-kawan lama, sahabat-sahabat lama, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah yang disebut dengan reuni. Itu ditunggu-tunggu enggak? Ya, ditunggu-tunggu. Menciptakan keakraban dan kesenangan tersendiri. Berkata para ulama yang tergabung ke dalam lajnah daimah ketika menerangkan adanya pasar di surga. Inna suqal jannah huwa makanu liqa' lil mu'minina ba'duhum li ba'd li izdiyadin na'imi bima yajidunahu min ladzatin wa su'dad. Wa tahaddatha ba'duhum li ba'd wa tudzakiruhum bima kana fid darid dunya wa ma'aluhu ilaihi fid daril akhirah wa yatajaddadu hadzal liqa' kulla jum'ah kama ja'at fil hadits li ru'yati ba'dihim li ba'din wa anasa ba'duhum li ba'd. Pasar di surga adalah tempat berjumpanya kaum muslimin satu sama lain, agar mereka itu bertambah kesenangan dan kenikmatan dengan kelezatan yang mereka rasakan atau kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka saling berbicara, saling berbincang mengenang apa yang terjadi ketika hidup di dunia dan membicarakan apa yang mereka rasakan berupa kenikmatan akhirat. Mereka itu berjumpa setiap pekan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, agar mereka bisa saling berjumpa dan saling menjalin keakraban dan persaudaraan. Apa yang dilakukan di surga, di pasar surga oleh para ahli surga disebutkan dalam penjelasan lanjutan tentang hal ini. Inna fil jannati lasuqa ma fiha syira' wa la bai' illa suwar minar rijali wan nisa. Fa idza ishtahar rajulu suratan dakhala fiha. Di surga, di surga ada pasar. Tapi di sana tidak ada transaksi jual beli. Kecuali hanya ada bentuk-bentuk wajah-wajah laki-laki dan wanita yang seluruhnya terlihat indah. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng, kasep-kasep. Yang wanitanya cantik-cantik, luar biasa. Bila salah seorang di antara mereka melihat ada rupa yang indah dalam pandangan mereka dan dia menginginkan rupa tersebut, maka seketika itu juga Allah merubah wajahnya menjadi rupa wajah dari yang diinginkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi disyaratkan hadis ini sanadnya dhaif karena ada seorang rawi namanya Abdurrahman bin Ishaq. Dia ini perawi yang dhaif, hadis-hadisnya munkar, dan dia banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar ini yang dinilai lemah oleh para ulama. Akan tetapi para ulama ketika mensyarah hadis ini menerangkan bahwa di antara Imam At-Tibi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menerangkan ada dua kemungkinan makna dari hadis ini. Kemungkinan yang pertama adalah diperlihatkannya banyak wajah-wajah indah di pasar bagi para penduduk surga.
Jika mereka tertarik dengan rupa atau wajah tertentu dan ingin memiliki wajah seperti itu, maka Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah yang diinginkan. Kita sendiri kan sering ngaca ya. Kita kasep, ya mungkin kasep, nu goreng patut. Terus melihat wajah orang lain, aduh kasep, indah, gagah. Adakah keinginan dalam hati kita ingin memiliki wajah seperti itu? Ya mungkin ada. Aduh, coba kalau saya sakasep eta jelemanya, seganteng itu orang. Pastilah akan diperebutkan. Kan begitu tuh. Cuma kita tidak bisa meminta kepada Allah, ya Allah rubahlah wajah saya seganteng wajah dia. Di dunia gak bisa, sesoleh apapun orang itu. Doa yang berupa keinginan merubah wajah dari goreng patut menjadi kasep siga Arjuna gak bisa dirubah dengan doa. Ya operasi plastik juga kayaknya gak akan bisa. Ada gak orang yang jelek ingin ganteng di operasi plastik? Ada, tapi anger we jelek. Lajian kasep pucat pasi seperti mayat gitu kan. Adapun di surga begitu melihat ada wajah yang diinginkannya karena besarnya daya tarik dari wajah itu, dia memohon kepada Allah, lalu Allah merubah wajahnya seperti wajah dari orang yang dia inginkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan kata surah di dalam hadis ini artinya adalah perhiasan yang dipakai oleh para pengunjung di pasar itu. Mereka bebas memilih perhiasan-perhiasan, mahkota, dan hal-hal lain untuk memperindah tubuhnya. Kita tahu bahwa di dunia emas, perhiasan, mutiara haram bagi laki-laki. Tapi di surga, di akhirat, maka dihalalkan, dibolehkan. Perabotan-perabotan untuk makan, untuk minumnya saja juga terbuat dari emas, perak, mutiara. Dan mereka memakai mahkota. Di dunia ada nggak orang ke pasar sambil memakai seluruh perhiasannya? Ada yang pamer mainnya. Pedagang ada. Kalungnya itu dipasang semua di lehernya, ada berapa kilo, makanya sakit tuh lehernya. Gelangnya dari mulai pergelangan sampai sikut penuh dua-duanya tuh. Padahal wanita yang memakai itu pakai jilbab. Kalungnya dipakai di luar jilbab biar kelihatan. Kalau di bawah jilbab kan gak kelihatan pamernya ya. Ada gak di dunia yang seperti itu? Ada. Ya takut-takut dijamret, dirampok atau ditodong, dirampas gitu ya. Tapi itu biasanya ada di pasar-pasar tradisional. Adapun di kota-kota, di supermarket, di mall rasanya ada nggak ya? Ada 1, 2 atau jarang lah. Paling cincin gelang 1 gitu ya. Kalungnya ada tetapi tertutup oleh pakaiannya. Karena mereka kotaan di kota, tidak kampungan. Nah, yang dimaksud surah atau bentuk indah di pasar itu artinya apa? Artinya adalah perhiasan-perhiasan. Setiap kali mereka tertarik dengan perhiasan itu, mereka boleh mengambilnya dan memilikinya tanpa melalui transaksi jual beli. Berkata Imam At-Tibi ketika menerangkan poin ini, aqul wa yumkinu ayujma bainahuma liyuafiqa hadis Anas fatahubbu rihus shimal fatahdhu fi wujuhihim wa thiyabihim faizdaduna hasanan wa jamalan. Kata Imam At-Tibi, kita kompromikan 2 hadis ini agar kedua-duanya maknanya selaras, tidak bertolak belakang, bahkan saling melengkapi.
Hadis dari Anas menyatakan, bertiuplah angin dari utara, lalu menerpa wajah-wajah mereka. Juga pakaian-pakaian mereka, lalu bertambahlah keindahan. Bertambah pula lah kegantengan mereka tersebut. Sehingga begitu pulang ke rumahnya menemui istrinya tercengang. Karena suaminya jauh lebih indah, lebih ganteng, lebih memukau daripada ketika mereka itu meninggalkan keluarganya tadi. Dan ini terjadi karena memang ketika di pasar mereka bisa mengambil seluruh perhiasan yang mereka inginkan tanpa melalui proses jual beli di antara sesama mereka, diambil begitu saja secara halal. Tanpa adanya penolakan dari orang yang menjajakannya. Karena itu tidak untuk dijual tapi untuk dihadiahkan kepada siapa saja yang menginginkan perhiasan tersebut. Ini termasuk salah satu di antara apa? Di antara pendapat yang dipegang oleh para ulama. Pendapat lainnya ada yang menyatakan bahwa di surga tidak ada jual beli, yang ada barang dagangan yang bisa diambil semaunya oleh para penghuni surga. Dan ini merupakan kenikmatan walaupun mereka bisa minta apa saja yang mereka inginkan di surga. Karena apa? Karena transaksi tawar-menawar kadang menimbulkan kesenangan tersendiri di kalangan manusia. Ada orang yang hobinya shopping. Coba kalau umpamanya seseorang membuat CV untuk sesuatu, untuk ta'aruf, atau untuk hanya sekedar saling kenal satu sama lain, kemudian saling mengirim CV, kurikulum vitae gitu, semacam biodata pribadi. Ada salah satunya hobi. Nah, ada banyak terutama kaum wanita yang hobinya apa? Shopping, belanja. Ada kesenangan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Uang banyak umpamanya. Ya, apalagi umpamanya di dunia ini ada kartu kredit yang boleh dipakai berbelanja semaunya tanpa harus bayar dengan uang cash. Ambil 2 troli, semuanya dipenuhi. Pas ke kasir, tinggal kasih kartu kredit, digesek, tanda tangan, sudah. Seolah-olah tidak bayar. Padahal jutaan ya tete. Ada yang hobinya seperti itu ya, dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang hobinya belanja muter-muter di mall ya, sekedar nawar aja, beli mah enggak. 2 jam muter-muter sampai kaki pegal, enggak ada yang dibeli. Tapi puas hatinya. Dan inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran di antara surah Az-Zukhruf ayat 31. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu tersedia apapun yang diinginkan oleh jiwa dan apa yang membuat mereka berbahagia, dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang diinginkan bukan hanya benda, bukan hanya makanan, bukan hanya perhiasan, termasuk juga aktivitas, hobi. Di dalam surah Qaf ayat 35 Allah menyatakan walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi para penghuni surga terdapat apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Dan di sisi kami itu ada kenikmatan tambahan. Waladaina mazid. Yang dimaksud dengan kenikmatan, kebahagiaan tambahan itu salah satunya adalah bisa melihat wajah Allah di surga. Dan inilah puncak dari seluruh puncak kenikmatan.
apakah di pasar itu hanya ada laki-laki saja atau ada juga perempuan? Ulama pun ikhtilaf. Sebagian menyatakan laki-laki dan perempuan sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi tadi, tapi dhaif. Bahwa di pasar ada laki-laki dan wanita yang memiliki rupa dan penampilan yang memukau dan indah, dengan perhiasan yang juga menyilaukan mata orang-orang yang memandangnya. Laki dan perempuan tadi disebut, tapi hadis itu dhaif. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa hanya ada laki-laki saja. Sebagaimana Syekh Abdullah Al-Faqih menyatakan, fadhahirul hadis anna alladhina yadhhabuna ila suq humur rijal wahdahum dunan nisa. Wa dhalika li'anna al-hadith dzakara annahum yarji'una minas suq ila ahlihim, ya'ni zawjatihim. Fatadullu ruju'uhum ilaihinna ala annahunna lam yakun yurafiqnahum. Zahir hadis ini menyatakan bahwa yang pergi ke pasar itu hanya laki-laki tanpa para wanita. Karena di hadis itu disebutkan bahwa para laki-laki ahli surga berangkat ke pasar, lalu pulang menemui istrinya. Lalu bertambah kegantengannya, bertambah juga kecantikan istri di rumahnya, dan ini menunjukkan bahwa para wanita tidak ikut ke pasar. Tidak ikut ke mall. Pasar di dunia saja, aduh menyenangkannya. Coba di Bandung umpamanya. Mall mana yang paling menyenangkan? Banyak ya. Ada PVJ, ada TSM, ada BIP. Ini promosi bukannya? Ada IP gitu ya. Sekarang agak pada sepi nih. Tapi orang banyak hanya sekedar jalan-jalan di sana tanpa belanja. Nah di Bandung gak seberapa. Wah kalau di luar negeri, di Dubai wah luar biasa mewahnya ya. Bisa tercengang kita melihat barang-barang yang ada di sana serta penataan interior dari mall tersebut. Luar biasa. Nah, kalau begitu para wanita tidak diajak, nangis dong. Kalau umpamanya suami di dunia, saya mau belanja dulu ke mall yang terbagus di kota ini. Belanja pakaian, sepatu, kemudian tas atau sendal. Dan biasanya di mall ada supermarketnya. Mau ngeborong semua yang ada di supermarket itu. Kamu jangan ikut ya di sini aja. Nangis itu ya. Pengen ikut ya. Nah di surga kalau para laki-laki saja yang ke pasar gimana dong? Wanitanya bete di rumah terus. Sudah di dunia di rumah terus, di surga juga di rumah terus. Dijawab oleh para ulama, tak perlu kecewa dan khawatir seandainya pendapat ini benar. Karena berkumpul dan keluarnya penghuni surga tidak hanya di pasar surga, tapi mereka bisa saling mengunjung dari rumah ke rumah, dari kerabat ke kerabat, dari sahabat ke sahabat. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antara ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang surga. Mereka menyatakan walam yakun liqa'u ba'dihim li ba'din fi suqil jannah fahasiba bal yatazawaruna fil manazil wa fi mukhayril manazil may yuraf min murafiqin tahtal asjar wa ala syawatil anhar wa fi jamil mutanazzahat al-mukhtalifah ma tasha'u min al-awqatil lati tatanasabu ma'ahum wa yartahuna laha bal yarghabunaha. Bahwa pertemuan kumpul-kumpul ahli surga di surga bukan hanya di pasar saja, tapi mereka saling mengunjungi dari rumah ke rumah, dari istana ke istana.
Mereka juga bisa keluar refreshing. Ada refreshing di surga. Mereka itu juga duduk-duduk di bawah pohon-pohon di pinggir sungai-sungai yang bersih dan indah, dan di semua tempat-tempat wisata yang menyenangkan yang berbeda-beda sekehendak mereka kapan saja mereka menginginkannya. Disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannah latazawaruna fiha. Innaha az-ziyarat mumti'ah wal hayah as-sa'idah wal unsa alladhi la yanqati wal ladha al-mustamirrah." Sesungguhnya ahli surga saling mengunjungi di dalamnya dengan saling mengunjungi yang menyenangkan, kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan dan kesenangan yang tidak pernah terputus serta kelezatan yang terus-menerus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa para wanita pun di surga boleh keluar. Kemudian mengunjungi orang-orang yang ingin mereka kunjungi. Tentu saja ya, rata-rata ingin dikunjungi adalah orang tuanya, kakek neneknya terus ke atas. Juga anak-anaknya, cucu-cucunya terus ke bawah. Juga saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya. Kalau kita memiliki keluarga besar yang satu sama lain akrab ketika di dunia, lalu ada kumpulan keluarga. Di sana selain anak, minantu, cucu, orang tua, mertua, kemudian adik, kakak, ada paman, ada bibi, ada uwa, ada keponakan-keponakan, ada kerabat-kerabat dekat. Senang gak? Oh, senangnya bukan main. Akrab satu sama lain. Ini di dunia. Dengan kondisi yang ala kadarnya. Dengan karakter orang-orang yang bermacam-macam. Ada juga yang buruknya, yang pika sebelannya di dunia ada. Di akhirat mah tidak ada yang pika sebelan. Menyenangkannya luar biasa. Dan itu teralami baik oleh laki-laki ataupun oleh wanita tanpa adanya kekhawatiran seperti yang dialami oleh manusia di dunia. Kadang ada orang yang malas ngumpul-ngumpul walaupun dengan keluarga sebab ada orang yang suka ngomongnya lagi. Kadang-kadang begitu kalau di dunia. Tapi di akhirat di surga seluruh karakter ahli surga sangat menyenangkan. Ya. Inilah penjelasan tentang adanya pasar di surga. Cukup sampai di sini saja. Dan insya Allah kita akan lanjut pembicaraan tentang surga di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya, dengan adanya pasar di surga, yang belanja ganteng-ganteng pulang dari pasar, yang saya tanyakan, apakah di pasar itu masih ada gadis-gadis atau bujangan-bujangan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Pak Mulyono, ada sepuh ini. Tapi masih kepikiran ada gadis ya. Apakah di surga ada gadis dan bujangan? Tidak ada. Semuanya punya pasangan. Hidup berpasangan salah satu sumber kebahagiaan bagi manusia di dunia aja ya. Punya pasangan itu sungguh-sungguh membahagiakan. Para jombloan, jomblowati kan relatif lebih menderita daripada yang punya pasangan. Kadang-kadang ada mindernya.
Kamu sudah punya pasangan? Hehe, belum. Sambil malu-malu, saya jomblo. Baru putus umpamanya. Walaupun pasangannya itu hanya sekedar baru pacar atau baru calon istri, calon suami itu namanya tunangan, itu sudah cukup bangga. Nah, jadi pasangan itu sumber kebahagiaan dunia, apalagi di akhirat. Jadi tidak ada gadis, tidak ada lajang, tidak ada bujang. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mati dalam keadaan belum nikah tapi soleh ke surga? Atau gadis umpamanya sebelum menikah dia sudah meninggal. Meninggalkannya karena syok pas dilamar oleh ikhwan yang sangat digandrunginya, kaget mati jantung. Tapi dia salihah ke surga. Atau mungkin ada anak-anak kecil belum balik pada mati. Bagaimana di surganya? Di surganya tetap akan dinikahkan. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa zawwajnahum bihuril 'ain. Kami akan nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari surga. Nah, adapun yang gadis dia akan dinikahkan di surga dengan orang yang lajang dan mati dalam keadaan lajang di dunia. Bukan lajang, bujangnya. Kalau lajang mah wanitanya. Yang di dunia mati ketika lajang nanti akan dinikahkan dengan ahli surga yang mati dalam keadaan bujang. Mungkin ada ketika di dunia janda dia mati dalam keadaan solihah ke surga. Dia akan dinikahkan dengan duda yang soleh. Begitulah seterusnya. Oleh karena itu tidak ada gadis, tidak ada bujang. Tidak ada lajang, tidak ada bujang. Seluruhnya memiliki pasangan-pasangan hidup. Dan itu merupakan salah satu di antara sumber kebahagiaan. Alangkah sepinya orang yang tidak memiliki pasangan. Kemana-mana ceceleng-cengan sendiri gitu ya. Tidak bisa berbagi cerita, tertawa bersama gitu ya. Itu ngenes kehidupan orang yang seperti itu. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengundang kembali para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan di nomor 0228682637. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, cepat Pak Dudung. Ustaz nama? Alhamdulillah, sawangsulna Pak Dudung. Alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz, ya ada berbicara ini luar tina tema Ustaz. Niko kecil ya. Silakan pada Pak Bagaimana Dudung. hukumnya? Apakah boleh mengucapkan ikut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal mati? Ustaz? Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh mengucapkan ikut berduka cita? Keburu putus. Kayaknya telepon Pak Dudung disetting untuk sekian detik. Untuk 10 detik langsung putus. Insyaallah. Apakah boleh kita menyatakan ikut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga? Apakah begitu atau ada lanjutan? Oke, pertama nih. Iya, boleh. Kita menyatakan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu di antara anggota keluarga yang dicintainya. Anaknya meninggal lalu kita takziah, ya, menyatakan turut berduka cita, menunjukkan rasa empati kepada orang tersebut dan menghibur dengan apapun yang bisa membuat beban kesedihannya berkurang bahkan hilang. Memberi makanan, memberi uang boleh. Karena rata-rata keluarga yang ditinggalkan gak kepikiran masak. Ngurus orang yang
meninggalkan mereka, ngurus mayatnya gitu ya, ngontak ini, ngontak itu, RT RW, tukang gali kuburan, surat-surat ini, surat itu dan seterusnya. Ya kepikiran masak, apalagi banyak tamu yang datang melayat, ya. Maka kita tetangganya inisiatif menyiapkan makanan untuk mereka. Makanan jadi bukan berasnya aja. Kalau berasnya berarti harus dipasak lagi. Tetangganya, RT-nya, RW-nya masak untuk keluarganya aja. Boleh juga masak ini untuk memberikan hidangan kepada para pelayat yang dari jauh mungkin. Mungkin ada keluarganya dari jauh mau nginep di sana. Nggak ikut masak ya nggak. Disuplai, boleh. Yang tidak boleh adalah kalau si keluarga itu yang merepotkan diri masak-masak, keluar uang sendiri ya, kemudian menyuguhi semua pelayat, nah ini yang nggak boleh. Ngumpul-ngumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian sama dengan niyahah, meratap. Dan meratap itu sebuah dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan meratap kepada salah satu dosa-dosa besar. Al-Kabair. Maka tidak boleh. Kalau yang masaknya adalah keluarganya. Tapi kalau yang masaknya itu tetangganya, ya, kawan-kawannya, dan berlimpah, yang ini ngasih, yang itu ngasih. Tidak mungkin dimakan semuanya oleh keluarga yang mati. Kemudian disuguhkan. Boleh, nggak masalah. Dan kita boleh meminumnya atau makanannya kalau makanan tersebut berasal dari tetangganya, dari kawan-kawannya. Tapi kalau masak sendiri maka jangan disentuh, ya. Jadi boleh dan itu bagus, yang menunjukkan empati kepada keluarga yang ditinggal mati. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, apakah boleh seorang bos atau atasan memuji pekerjaan karyawannya yang satu kemudian diceritakan kepada karyawan lainnya? Seakan-akan karyawan yang satu ini mampu dan karyawan lainnya tidak mampu mengerjakannya dalam bentuk motivasi kepada karyawan yang lain. Sehingga muncul rasa tidak percaya diri dari karyawan yang lainnya, Ustadz. Mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fiik. Memberi apresiasi atau pujian terhadap kebaikan orang, hukum asalnya boleh. Tidak apa-apa. Ya. Apalagi tidak di hadapan orangnya, di belakang orangnya, dan diceritakan kepada orang lain. Hukum asalnya boleh. Kalau maslahat, kalau tidak ada madarat. Salah satu maslahatnya memberi motivasi kepada orang lain yang tidak seperti dia. Ada umpamanya orang yang disiplin. Kerja jam 8, dia jam 7 sudah ada di kantor. Waktu pulang jam 4, dia sampai jam 5 baru pulang, beres-beres dulu. Profesional. Ketika dia selesai dari pekerjaannya dan waktu yang dia miliki banyak luang, dia pakai waktu itu untuk membantu kawan-kawannya. Perhatian. Prestasinya bagus. Apa yang harus selesai besok, hari ini sudah selesai. Ada yang tipikalnya seperti itu, ya. Akhirnya menguntungkan perusahaan. Bosnya senang. Nah, dia menceritakan ke karyawan lain untuk memberi motivasi. Kalau memberi motivasi, maka tidak boleh dengan disertai celaan kepada yang tidak demikian. Tuh lihat orang ini tidak kayak kalian, para pemalas kalian, ya, nggak disiplin, kerjanya tidur, jalan-jalan, main game dan seterusnya. Malu punya karyawan seperti kalian. Ini yang senang. Kalau ada celaan ya, dia bisa iri, bisa dengki kepada karyawan teladan tadi. Tapi kalau si bos ini bisa menjelaskan, sekedar untuk memberi motivasi. Nah, memuji orang tersebut, kita bangga dengan ada orang ini. Kita kasih apresiasi. Kita kasih bonus, kita kasih hadiah. Dan kita akan ngasih bonus seperti itu kepada siapapun di antara kalian yang seperti ini. Tanpa ada hinaan, tanpa ada ejekan kepada karyawan lain. Saya yakin tidak akan ada madarat.
Tidak akan ada rasa minder. Tidak akan ada rasa dengki kepada karyawan teladan ini. Asal cara menyampaikannya aja yang sangat bagus ya. Dan ini yang kemudian memotivasi. Ada nggak umpamanya pemilihan karyawan teladan setiap bulan di sebuah perusahaan? Ya ada. Kemudian diberi hadiah, ya ada. Itu memotivasi. Dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan disosialisasikan ke semua karyawan. Kita akan mengadakan pemilihan karyawan teladan dengan kriteria kedisiplinan dalam hal waktu, dalam hal kerja, dalam hal bagaimana dia membantu karyawan lain terus, dan ada hadiah ini. Hadiahnya ada kulkas, ada TV, ada HP, ada mungkin uang, atau mungkin karir yang menanjak. Sehingga karyawan semuanya termotivasi untuk meraih predikat terbaik tersebut. Karyawan terbaik di bulan itu. Itu juga terjadi di kampus mungkin, di sekolah mungkin. Ada dipajang student of the month umpamanya. Dipajang fotonya ya. Mungkin juga dibagi di grup sosial media mereka mungkin. Itu memotivasi, ya boleh, nggak apa-apa. Tanpa adanya celaan kepada orang yang tidak seperti itu ya. Hukum asal boleh. Kalau umpamanya ada muncul ekses negatif, mungkin caranya yang keliru. Perbaiki saja cara mengapresiasi karyawan teladan ini ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari Ummu Hanifah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Di surga apakah para ibu-ibu dari pasangan-pasangannya punya anak lagi Ustaz atau keturunan lagi? Syukran. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Apakah emak-emaknya, para istrinya hamil lagi, melahirkan lagi? Kondisi asal tidak ada. Tidak diceritakan baik dalam ayat ataupun hadis bahwa mereka hamil kemudian melahirkan lagi. Apalagi seperti yang dialami di dunia ketika hamilnya menderita. Ngidam gitu ya, agak mending kalau ngidamnya itu pingin bakso, pingin durian, ya. Yang parah ini tengah malam pingin rujak, pingin cermek, nyari kemana-mana suami sambil nangis-nangis karena nggak ada tuh rujak tengah malam. Kemudian muntah, mual. Pas melahirkannya sakit luar biasa. Itu penderitaan, di surga nggak ada penderitaan. Ya, jadi intinya para wanita tersebut tidak lagi hamil dan tidak lagi melahirkan ketika di surga. Karena di dalamnya ada penderitaan yang tidak bisa dihindarkan ketika hamil dan melahirkan. Walaupun umpamanya hamilnya lancar-lancar, tidak ada mual, malah menjadi gembul makannya, makan serba enak. Tapi minimalnya, apalagi kalau kehamilannya besar, engap gitu ya. Posisi tidur yang tidak apa namanya ya, tidak ada nyamannya ya. Nangkarak engap, nangkuban kagencet, nyangigir cangkel, guling gasahan, baliung batu asahan, gak nyaman. Jadi semua yang membuat ahli surga menderita tidak ada. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Pataruman, Ustaz. Mau bertanya. Mangga. Apakah kita boleh membaca doa ini, Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tapi kita tidak meyakini ini dari Rasulullah SAW. Jadi karena kita nilai ini bagus gitu, isi kandungannya gitu. Jadi kita
doa ini boleh nggak Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Didin yang sudah pindah lagi ke Pataruman. Sebab beberapa bulan atau waktu yang lalu kadang di Batu Jajar, kadang di Cimahi, sekarang di Pataruman. Suaranya sama Didin-Didin itu juga. Barakallahu fiik. Apa pertanyaannya? Doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Isinya bagus apa tidak? Ya bagus. Benar apa tidak? Benar. Kalau itu tidak diyakini bersumber dari Nabi SAW. Sebab memang Nabi SAW tidak mengajarkan doa ini. Nah, jadi tidak menganggap ini sebagai sebuah doa yang disunnahkan memasuki Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi kita hanya berdoa begitu saja. Apakah dibolehkan atau tidak? Pertanyaannya, apakah itu rutin memasuki setiap bulan Sya'ban, Rajab atau Sya'ban dan menjelang Ramadan ataukah tidak? Ya rutin. Kalau rutin mau diyakini sebagai ada contoh dari Nabi atau tidak, berarti ini adalah ketetapan agama. Dianggap sebagai amaliyah diniyah. Tapi diyakini bukan dari Nabi SAW. Kalau dia diyakini bukan dari Nabi SAW, kenapa didawamkan? Kecuali kalau setiap bulan dia berdoa seperti itu, bulan apapun yang datang ya dia ingin memperoleh barokah di bulan ini. Allahumma barik lana fi Muharram, umpama fi Safar, fi Syawal, kalau bulan Syawal. Kamu kenapa berdoa? Saya ingin memperoleh barokah aja setiap bulan gitu. Umpamanya Allahumma barik lana fi hadzal yaum. Pada hari ini. Hari ini adalah hari Senin. Allahumma barik lana fi hadzal yaum. Fi yaumil Itsnin. Di setiap hari begitu. Tanpa meyakini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa didawamkan? Dirutinkan seolah-olah itu bagian dari pengamalan agama. Sama aja dengan perayaan hari ini, hari itu. Diyakini memang di zaman Nabi-nya tidak ada sih, tapi kan isinya baik, maka didawamkan, dirutinkan. Setiap datang hari ini dan hari itu dirayakan. Sama dengan itu. Ditanya, kenapa? Bukankah Nabi tidak melaksanakan? Iya sih tidak melaksanakan, tapi kan ini baik. Baik menurut otak dia. Jadi kalau ini dianggap bagian dari pelaksanaan agama, terus diyakini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, berarti membuat syariat baru. Yang kemudian diklaim sebagai bagian dari pengamalan agama. Walaupun isinya baik ya pastilah baik. Kalau nggak baik maka akan diamalkan. Seluruh kebidahan isinya baik. Makanya dilakukan dengan asumsi bahwa itu baik. Walaupun nggak ada contoh dari Nabi SAW. Karena itu baik dianggap bagian dari pengamalan agama. Pengamalan agama yang tidak mencontoh Nabi SAW. Demikian din, wallahu alam bissawab. Ya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-86862-637. Sekali lagi di nomor 022-86862-637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari beliau tidak menyebutkan namanya tapi menyebutkan nama mamahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama mama saya Siti Masito dari Bandung. Mama saya mau bertanya soal anak angkat.
Jadi mama saya, anak angkat mama saya dimasukin ke yayasan, terus dimasukin ke kartu keluarga mama saya. Apakah rezekinya dimakan sama mama saya sekeluarga tidak apa-apa atau dosa? Soalnya dimasukin ke yayasannya anak yatim. Mohon jawabannya Ustadz, soalnya yayasan tersebut menganggap anak angkat mama saya itu yatim, jadi mama saya takut apakah dosa atau enggak Ustadz. Seperti itu pertanyaannya. Taib, barakallahu fiik, anaknya Mamah Siti Masyitoh. Ini anak kandung mungkin ya? Atau anak angkatnya yang bertanya? Yang bertanya anak kandungnya sepertinya. Ya. Taib, sebuah keluarga mengadopsi anak yatim. Bagus enggak? Oh bagus. Mengurus ya. Adapun mengadopsi dalam arti mengklaim mengaku anaknya lalu dibuatkan akte. Masuk ke keluarga. Di antara keluarga ada apa namanya anak. Boleh nggak dimasukkan kepada kartu keluarga? Boleh. Tapi kan nanti ada keterangan. Statusnya apa? Yang pertama suami, kedua istri, yang ketiga anak-anak. Nah, ada pembantu, mungkin ada pembantu masuk kakak itu, tapi mungkin statusnya, mungkin Allahu a'lam, apakah boleh nggak mencantumkan pembantu atau karyawan gitu ya? Nah, selama anak angkat tersebut tidak diakui di kartu keluarga sebagai anak pribadinya, maka boleh. Umpamanya fulan, lalu disebut anak angkat, boleh. Tidak dibuatkan akte atas nama anak dia, enggak. Karena menisbatkan seseorang bukan kepada bapaknya itu dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Maka tidak boleh. Mengadopsi anaknya boleh, tapi tidak boleh diklaim sebagai anaknya. Hari ini telah lahir seorang anak nama fulan dari ibu nama ini, bapak nama ini. Ya, itu enggak boleh. Dosa besar, iya dosa besar. Dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Dan nanti kalau sudah besar, kalau anaknya itu wanita, dia nggak mahram kepada ayah angkatnya. Dari bayi gitu ya, dipangku, dinang-neng, diciuman, dimandiin, seterusnya. Nanti setelah balik nggak bisa lagi ayahnya seperti itu. Ayah angkatnya seperti itu kepada anak angkatnya. Boleh dinikah? Boleh oleh ayah angkatnya. Maka itu bukan mahram. Jadi selama tidak diakui sebagai anaknya maka boleh. Hanya dicantumkan di kartu keluarga anak angkat gitu. Nanti kalau mati bapak angkat atau orang tua angkat dia nggak dapat waris. Dan anak angkatnya nggak mahram bagi saudara angkatnya. Kalau laki-laki nggak boleh berdua-dua atau bersalaman dengan dengan saudara angkat dari wanita, harus tetap menutup aurat sebab itu orang lain. Boleh nikah? Boleh. Itu pertama. Kedua, nah sekarang anak angkat ini karena betul-betul yatim didaftarkan kepada yayasan pemberi santunan kepada anak yatim dan dikasih. Boleh nggak? Boleh. Asal memang itu harta anak yatim, boleh nggak si pengurus harta anak yatim ikut makan? Boleh kalau dia tidak mampu. Yang ngurus harta anak yatim ini tidak mampu. Dia mengelola secara jujur. Boleh dia memakan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebih. Fa'ilam yastati. Kalau dia tidak mampu boleh makan. Tapi kalau dia mampu memelihara diri maka itu lebih bagus. Dia umpamanya sudah punya harta untuk dia. Makan dari penghasilan dia cukup. Dia juga ngurus harta anak yatim. Sebaiknya jangan ikut makan harta anak yatim. Ngurus anak yatim untuk kepentingan anak yatim. Dan nanti kalau mereka sudah balik dikasih untuk mereka urus sendiri. Itu bagus. Jadi boleh orang yang mengurus harta anak yatim memakan dari harta anak yatim itu dengan dua syarat. Syarat pertama dia tidak mampu, syarat kedua sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebih. Adapun kalau umpamanya berlebih atau umpamanya mengklaim itu hartanya
Atau dia sengaja mengangkat anak yatim agar dapat santunan dan dia ikut menikmatinya. Kalau enggak mah, enggak ada lagi santunan yang beri santunan. Kalau gitu kamu pergi dari rumah saya. Gitu. Maka ya itu tidak boleh, motivasinya dunia kalau begitu. Memanfaatkan posisi anak yatim untuk memperoleh santunan. Ya, tidak boleh. Ya, demikian saja, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita jumpa kembali 1,5 jam dari sekarang ya, membahas kitab Ad-Da'wah Dawa di channel yang sama ya. Tentang surga ini akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang ba'da salat subuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.